Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Santi Aisyah SAG dengan nomor peserta PPG 25411040857, jurusan profesi guru mapel Quran Hadis, asal LPTK UIN Seizu Purwokerto, dan asal tempat tugas MTS Persis Pangatikan, akan mempersembahkan video uji kinerja di kelas 7 dengan mapel Quran Hadis dengan tema menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh semangat menjawab kabar dari Ibu. Anak-anak, supaya pembelajaran kita lebih berkah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Ayah Yas ke depan. Saya berdiri. Istiaran. Doaan. Doaan. Berarti mencucinya kalau pulang sekolah bisa langsung dicuci, jadi besok paginya bisa kering. Untuk kedepannya harus lebih disiplin lagi ya. Sudah bajunya rapi, semuanya duduknya dengan rapi. Setelah Ibu tadi mengabsen menanyakan kabar, ada yang masuk ada yang tidak, maka kita pembiasaan setiap hari kita yaitu membacakan surat ayat suci Al-Quran. Coba dibuka mushafnya, kita baca ayat 1 sampai 5. Wa
Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Apa saja nama-nama selain Al-Quran ada yang masih ingat? Masya Allah, ada yang masih ingat. Ternyata masih ingat pelajaran minggu kemarin. Sekarang kita menginjak pada pembelajaran yang akan kita bahas minggu sekarang, yaitu tentang surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Tadi Ibu mendengar ada yang membaca surat Asy-Syams ayat 1 sampai 5, ada yang salah. Marilah kita Ibu satu kali, anak-anak satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Siapa yang akan membacakan tadi yang salah? Kalimat, ayo. Masya Allah, hebat. Sudah benar. Masya Allah. Sekarang siapa yang akan membacakan dari ayat 1 sampai 5? Ayo siapa? Oh, Bias, ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza
tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk supaya kita bisa melafalkan membaca Al-Quran dengan tartil. Seperti tadi kan ada yang sedikit salah, diperbaiki. Kemudian supaya kita memahami surat Asyam tersebut dari ayat 1 sampai 10. Kemudian tujuan Al-Quran itu apa? Tujuan Al-Quran itu yaitu sebagai pedoman hidup bagi manusia, supaya manusia itu jalan lurus, tidak keluar dari koridor-koridor yang salah. Jadi sesuai dengan Al-Quran. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Seperti misalkan kita berbuat salah, kita sebelum membahas tentang surat Asyam ayat 1 sampai 10, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok A, laki-laki, kelompok B, kelompok C. Ayo sekarang merapat di kelompok masing-masing. Laki-laki dijadikan menjadi 1 kelompok, kelompok B sebelah sini, kelompok B sebelah sini. Duduknya merapat. Setelah Ibu membagi menjadi 3 kelompok, tujuannya yaitu supaya anak-anak menjadi lebih mandiri, lebih pikiran kritis. Jadi di dalam menjawab lembar kerja ini, anak-anak nanti bisa melihat video yang akan Ibu tayangkan. Jawabannya, lihat video yang akan Ibu tayangkan, simak, identifikasi, pahami, lalu tuangkan apa yang anak-anak pahami, apa yang anak-anak pikirkan, bagaimana tentang video tersebut. Coba perhatikan. Kalau dilihat dari video tadi, betapa kecilnya kita, tidak ada apa-apanya, betapa dahsyatnya, betapa besarnya keagungan Allah, kekuasaan Allah. Apa yang tadi anak-anak lihat, apa yang tadi anak-anak perhatikan, coba pahami, ungkapkan, tuangkan dalam lembar jawaban itu, ditulis apa yang dipahami dari ketika melihat video tersebut. Sekarang silahkan tuangkan dalam lembar kerja kalian. Ayo coba tuliskan apa pendapat kalian, tulis di sini. Yang lainnya tidak ikut memberikan apa namanya. Sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan dari tiap kelompok ke depan 2 orang. Dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kita mulai dengan kelompok A. Kami dari kelompok A membaca GS Asyam ayat 1 sampai 6. 1. Matahari memberi cahaya dan kehidupan bagi bumi. Tanpa matahari, manusia dan tumbuhan tidak bisa hidup. 2. Bulan menyinari malam, membantu manusia menentukan waktu dan bulan
kuliah. Siang, waktu untuk bekerja dan beraktivitas menunjukkan keteraturan ciptaan Allah. Malam, waktu untuk beristirahat menunjukkan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Langit dan bumi, bukti kebesaran Allah, tempat manusia hidup dan mencari rezeki. Terima kasih kepada kelompok A yang telah mempresentasikan kandungan surat Asyam ayat 1 sampai 6. Sekarang kita lanjut kepada kelompok B, yaitu surat Asyam ayat 7 dan 8. Ayo siap. Terima kasih kepada kelompok B yang telah mempresentasikan surat Asyam ayat 7 dan 8. Tapi tadi kurang keras suaranya sedikit. Nanti untuk kelompok B, kelompok C lebih keras lagi biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan dengan baik. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan dari teman-teman kalian yang sudah tadi mempresentasikannya? Bila ada yang belum paham, belum memahaminya, belum mengerti, ada yang bertanya mungkin dari kelompok mana? Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang mana? Oh, kelompok A mau bertanya kepada kelompok C. Kepada kelompok C. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara kita bersyukur atas kekuasaan Allah melalui perilaku setiap hari? Mau berdiri saja. Oke, berdiri. Kurang kedengaran ya sama kelompok A-nya. Sambil berdiri, sambil suaranya lebih keras lagi. Jadi biar kelihatan. Yang lainnya dengarkan. Tadi kan kelompok A sudah bertanya tapi didengarkan, harus didengarkan kalau bertanya. Ini jawabannya. Bagi sholat, jujur, rendah hati, suka menolong, senang saat orang lain mendapat kebahagiaan, menjaga hati dan pikiran dari keburukan. Sudah mengerti apa yang tadi dijelaskan oleh kelompok B, C? Apa? Rendah hati, suka menolong, jujur, apalagi? Tempat sholat tepat pada waktu ya. Alhamdulillah setelah kita menyimak hasil dari presentasi yang disampaikan oleh kalian, Ibu ucapkan terima kasih. Apa saja kesimpulan dari surat Asyam ayat 1 sampai 10? Surat Asyam ayat 1 sampai 10 menerangkan tentang kekuasaan Allah. Kemampuan dan kekuasaan yang tidak terbatas dan absolut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, kekuasaan Allah mencakup berbagai aspek seperti penciptaan alam semesta. Seperti tadi yang disimak, ciptaan Allah seperti bulan, matahari, Saturnus, bumi, langit, itu semua ciptaan Allah. Kita bangun, kita tidur, kita bangun lagi, itu semua nikmat dari Allah. Kita bisa bernapas, kita bisa ke sekolah, semuanya itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Dari semua ciptaan Allah seperti siang, malam, bulan, matahari, langit, bumi, semua ciptaan Allah, jiwa manusia, Allah menekankan kepada manusia untuk memilih. Ada dua potensi yang harus dipilih oleh manusia, yaitu apabila jiwa manusia ingin beruntung, berarti harus menyucikan dirinya dengan kebaikan, seperti berbuat baik, sholat, jujur, amanah. Dan satu pilihan lagi yaitu apabila mengotori jiwanya dengan kejelekan, seperti suka berbohong, suka menganiaya, mencuri, berbuat jelek. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang apa yang tadi dijelaskan tentang surat Asyam ayat 1 sampai 10, Ibu akan membagikan hal apa yang sudah dipelajari tadi, kemudian apa saja yang belum dipahami. Ibu
akan membagikan kepada kalian. Tujuan Ibu memberikan kertas untuk diisi, yaitu tujuannya bagaimana pemahaman kalian tentang apa yang tadi dibahas tentang surat As-Sam ayat 1-10 tentang kekuasaan Allah, tentang nikmat Allah, dan bagaimana penerapan kita keseharian kita. Coba tuangkan kalian di dalam lembar kertas tersebut, tuangkan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pahami tentang apa yang tadi, apakah termasuk pada takwa atau setelah Ibu melihat, membaca hasil refleksi pembelajaran kalian, Ibu dapat menyimpulkan yaitu bersyukur atas ciptaan Allah, yaitu dengan cara menjaga alam, tidak merusak alam, tidak mengotori alam, tidak membuang sampah sembarangan, itu sama dengan mengotori alam sekitar. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang dipahami dan ada kata-kata yang tidak berkenan. Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan keaktifan kalian, partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami, kita bahas lagi minggu depan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Amin. Ibu juga sayang kepada kalian. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.